اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. الحمد لله الذي هدانا لدينه القيم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua begitu cinta dengan Ka'bah Baitullah. Kita semua rindu untuk hadir dan datang ke sana. Kecintaan yang sama masih terasa untuk juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi masjidnya. Tetapi tidak sama kerinduan kita untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Kita semua tahu dan mengerti bahwa kiblat pertama umat Islam, arah pertama kita menghadapkan wajah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah adalah Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tidak dibangun oleh siapapun, tidak dibuat oleh nabi manapun, tapi dibangun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah 40 tahun membangun Ka'bah Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak. Sungguh rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Ka'bah tidak disebut oleh Allah lil Arabiyyin, untuk orang Arab. Ka'bah tidak diperuntukkan oleh Allah lil muslimin, spesial untuk orang Islam. Ka'bah tidak dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus disebutkan lil hujjaj wal mu'tamirin, untuk para haji dan orang-orang yang berumrah ke sana. Tidak juga disebut untuk lil mukminin, tapi linnas, untuk seluruh umat manusia. Allah meletakkan bangunan pertama sebagai pengikat hati-hati kita, penyatu pikiran-pikiran kita, sebagai bukti dan simbol ketakwaan kita kepada Allah. Sehebat apapun takwa kita ketika kita menyelesaikan Ka'bah Baitullah, sedahsyat apapun pengakuan iman kita, kita tidak tundukkan kerinduan kita kepada Ka'bah Baitullah, maka makna iman kita belum berarti, makna iman kita belum bermakna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup. Kesanggupan untuk datang ke sana, kesanggupan untuk hadir ke sana diukur dengan hal-hal dunia. Tapi rindu kita
cinta kita, keinginan dan harapan kita tidak boleh bergeser, tidak boleh beralih, tidak boleh berpindah. Hari ini kita punya uang sekalipun, seberapa banyak uang kita, belum tentu kita bisa berangkat. Karena keterbatasan kota, karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan tempat. Karena keterbatasan kota, karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan tempat sih untuk berangkat ke sana. Tetapi kerinduan kita, keinginan kita, kemauan kita tidak boleh berubah. Karena banyak orang justru hadir ke sana, tapi hatinya belum nyampe. Banyak orang datang ke sana, jiwanya belum terpaut. Banyak orang berada di depan Ka'bah, bahkan mungkin mata zahirnya tidak melihat dan menyaksikan Ka'bah, tidak merasakan langsung bagaimana efek dan pengaruh Ka'bah yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertua sekaligus sahabat Rasulullah SAW yang sangat kita kenal, bagaimana setan saja melihat Umar bin Khattab takut. Kalau Umar bin Khattab lalu atau lewat di satu tempat, setan tak mau lewat di tempat itu, saking takutnya pada Umar bin Khattab yang imannya luar biasa, yang keyakinan begitu hebat. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Wa mal quds indallah ka Ka'bah Baitullah. Tidaklah Al-Quds, tempat Masjid Aqsa yang mulia di Palestina sana, di sisi Allah kecuali seperti Makkah. Ketika kecintaan kita kepada Ka'bah Baitullah, kecintaan kita kepada Makkah Al-Mukarramah, kerinduan kita yang luar biasa untuk berhaji, berumrah atau berziarah ke sana yang begitu luar biasa, jika belum sama kerinduan kita dengan Al-Masjidil Aqsa, maka diragukan benarkah cinta kita kepada Ka'bah itu karena cinta kepada Allah? Benarkah cinta kita kepada itu karena ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dengan segenap syariat dan aturannya? Karena dicatat dalam kitab Hidayatus Salik fi Manasikil Hajj yang ditulis oleh Syekh Imam Izzuddin Al-Kinani di jilid yang kedua, beliau menceritakan bagaimana ada seorang pasangan suami istri yang berangkat ke Ka'bah Baitullah dalam rangka menyelenggarakan ibadah haji, tapi mereka tidak disampaikan oleh Allah untuk bisa tawaf langsung di depan Ka'bah, untuk bisa sa'i antara Safa dan Marwah, untuk bisa hadir di Mina, kemudian wukuf di Arafah dan kembali ke Muzdalifah dan Mina sebagai perjalanan rangkaian ibadah haji. Mereka tak sampai, tetapi Allah menyebutnya mereka memperoleh mabrur dalam ibadahnya. Mereka memperoleh nilai sebagaimana nilai yang diperoleh orang-orang yang hadir di sana dan mendapatkan kemabruran haji. Padahal apa yang mereka lakukan? Perjalanan belum sampai separuhnya, ketika istrinya mencium ada aroma masakan yang luar biasa. Istrinya mencium ada aroma hidangan yang begitu lezat, sehingga disampaikanlah kepada suaminya, karena istri ini sedang hamil muda. Wahai suamiku tercinta, tolong cari makanan apa itu. Begitu menggoda perasaanku, begitu ingin aku menikmatinya. Sang suami yang mencintai istrinya pun datang ke sana. Ditemuilah seorang ibu yang sedang memasak dan ditunggui 3 anaknya. Ditanyalah kepada ibu, Bu, apa ibu masak? Bolehkah saya membeli sebagian kecil dari masakan ibu, karena istriku yang sedang hamil muda ini sangat menginginkan masakannya. Apa kata ibu ini? Hada halalul lana wa haramul lakum. Masakan ini, maaf, adalah masakan yang hanya halal buat kami, hanya halal buat saya dan ketiga putra saya, tidak untuk bapak dan istri bapak, apalagi orang lain. Hada halalul lana wa haramul lakum. Ini masakan walaupun tercium begitu dahsyat aromanya, begitu ingin kalian memakannya, tak satu suap pun aku berikan, karena ini tak boleh untuk kalian. Seorang haji ini juga bertanya, apa bedanya
Anda muslim, kami muslim. Anda umatnya Rasulullah, kami umat Rasulullah. Kenapa beda? Kenapa halal bagi Anda sementara haram bagi kami? Iya, karena yang saya masak ini adalah binatang yang saya tahu kapan mati. Ini adalah bangkai yang saya masak, saya Anda sementara haram bagi kami. Iya, karena yang saya masak ini adalah binatang yang saya tahu kapan mati. Ini adalah bangkai yang saya masak, saya tahu kapan matinya. Dan saya terpaksa memasak ini karena 3 anak saya 3 hari berturut-turut tidak makan, tidak masuk ke dalam mulut mereka makanan apapun, bahkan seteguk air pun tidak. Mereka terlihat lemah sekali. Innalillah. Sang haji ini pun bersepakat dengan istrinya untuk membatalkan perjalanan ke Mekah. Mereka berikan hampir semua biaya perjalanannya kepada ibu dengan ketiga putranya ini. Mereka kembali pulang ke kampung halamannya. Setelah semua rombongan haji pulang, apa yang terjadi? Beliau berdua datang kemudian mengucapkan hajjat mabrurah, sa'yan masykurah, wa dhanban maghfurah. Semoga jadi haji mabrur, perniagaannya diberkahi oleh Allah, usahanya senantiasa dirahmati oleh Allah. Para haji yang dikunjungi pun menjawab yang sama, semoga kalian berdua juga mendapatkan. Tapi mohon maaf, kami tak jadi berangkat haji kemarin. Di tengah jalan kami kembali. Oh, gimana mungkin? Kalau bahasa kita sekarang, kita kan ini ada foto selfie-nya di Arafah. Ini ada foto kita di Jabal Rahmah. Ini ada foto kita pasca melontar jumroh. Beliau bermatakan tidak, kami tak jadi berangkat, kami pulang. Nah ini fotonya, kira-kira begitu. Ternyata apa yang terjadi? Allah mengirimkan malaikat menyerupai pasangan suami istri untuk melakukan ritual ibadah. Rangkaian ibadahnya sebagaimana para hujjah melakukannya tanpa beliau berdua hadir ke sana, karena seluruh biaya diberikan kepada orang yang memakan bangkai karena tak ada makanan lagi untuk hari-hari. Apa maknanya sidang jemaah Jumat rahimahumullah? Maknanya adalah kepedulian. Iman kita, keyakinan kita, keislaman kita, ibadah kita sekalipun, sedahsyat apapun, seluar biasa apapun, tapi jika kita tidak peduli dengan kehidupan saudara-saudara kita, apalagi tak peduli dengan iman dan keyakinan saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, gimana mungkin iman kita itu mau diakui oleh Allah? Kita mungkin tak sanggup datang ke Masjidil Aqsa. Kita mungkin tak sanggup hadir di sana untuk bisa berperang, untuk menghadapi Zionis Israel la'natullah dengan kemampuan dan kekuatan kita. Mungkin tak sampai ke sana. Tapi niat kita, kepedulian kita, sikap kita tidak boleh berubah. Apalagi kemudian membuat lemah para kaum muslimin untuk memberikan bantuan ke sana. Mengatakan bahwa di sana adalah rombongan teroris. Di sana adalah benih-benih menghancurkan persatuan dan lain sebagainya. Mereka bukan lagi berjihad, mereka sudah berhijrah dan seterusnya. Kalau itu kita kembalikan dulu 75 tahun, 76 tahun, 78 tahun, 80 tahun yang lalu, apakah hari ini kita bisa hidup merdeka di negeri yang bernama Indonesia? Kalau keyakinan seperti itu, sikap seperti itu, ucapan-ucapan, fatwa-fatwa seperti itu yang sampai kepada kita, yang kemudian merubah keyakinan kita, bahkan seolah-olah terkesan tidak peduli, gimana mungkin? Apa jawaban yang tepat ketika kita bertanya oleh Allah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin Nabi mengenal kita sebagai umatnya? Sebagaimana pertanyaan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ummuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, umatmu sekarang saja begitu banyaknya, gimana engkau mengenali umatmu nanti yang banyak? Ummuna Aisyah bertanya seperti itu karena mengkhawatirkan. Gimana mungkin mereka yang jauh, yang tidak pernah melihat Nabi, tidak sempat berjumpa dan bertemu dengan Nabi, bisa mendapatkan hal yang sama yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah pada orang-orang terbaik di zamannya? Ternyata Rasulullah SAW tersenyum, kemudian menyatakan kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, aku mudah sekali mengenali umatku sebagaimana mudahnya aku mengenali kuda-kuda putih
di antara barisan kuda-kuda hitam. Allahu Akbar. Kita bukan hanya dikenali oleh Rasulullah, disapa oleh Rasulullah, dipanggil satu persatu nama kita dan nama ayah kita. Terbayang bagaimana itu bisa terjadi? Kalau hari ini Presiden berkunjung ke masjid ini kemudian menyapa kita, menyapa sebutan kita dengan aku, sebagaimana mudahnya aku mengenali kuda-kuda putih di antara barisan kuda-kuda hitam. Allahu Akbar. Kita bukan hanya dikenali oleh Rasulullah, disapa oleh Rasulullah, dipanggil satu persatu nama kita dan nama ayah kita. Terbayang bagaimana itu bisa terjadi? Kalau hari ini Presiden berkunjung ke masjid ini kemudian menyapa kita, menyapa sebutan kita dengan nama ayah kita, betapa bangganya kita luar biasa. Padahal tidak ada jaminan apa-apa untuk kehidupan akhirat kita. Gubernur, wali kota, camat, lurah yang kita kenal menyapa kita dengan panggilan, nama panggilan saja kita begitu berbangga. Ini Rasulullah, imam kita dunia akhirat, mengenali kita, menyebut nama kita, nama ayah kita. Apa yang membuat terpaut? Karena ada ikatan. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tidak boleh terpisah cinta kepada Rasulnya. Kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tidak boleh lepas dari cinta kita kepada jihad fi sabilillah. Jihad tidak semata-mata bermakna perang. Kepedulian kita yang benar, kepedulian kita yang besar, kepedulian kita yang luar biasa, sekecil apapun, sesederhana apapun, yang membuat iman saudara kita tertolong, iman orang yang beri tanggung jawab kita tertolong, itulah ikatan. Sekurang-kurangnya ketika kita berada di negeri yang aman seperti negeri kita Indonesia tercinta hari ini, secara kasat mata terlihat aman, walaupun dalam sisi yang lain tidak aman. Ketika kita datang ke masjid, kita berdoa disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Doa itu yang mengikat kita, yang mungkin jarang kita baca, yang jarang kita amalkan, karena doa itulah yang membuahkan nampak di wajah kita. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, fi amami nura, fi khalfi nura, fi fawqi nura, fi tahti nura. Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, pikiranku cahaya, perasaanku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Ya Allah, anugerahkan aku cahaya, karena cahaya itulah yang tembus dilihat oleh Rasulullah. Cahaya itulah yang membuat Rasulullah hadir dan menyapa kita, menyebut kita dengan nama kita dan nama kedua orang tua kita, nama ayah ibu kita. Allahu Akbar. Dan ikatan itu harus kita buat. Bagaimana membuatnya? Ciptakan kepedulian kita. Seorang pembantu Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan, hendaklah engkau berazam untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Beliau bertanya, ya Rasulullah mungkin enggak? Kata Rasulullah, sangat mungkin. Bagaimana kalau saya tak mungkin bisa melakukan perjalanan ke sana? Kirimkan apa yang kau bisa. Jika engkau punya harta, kirimkan harta, infakkan harta, sisihkan harta. Jika tidak juga, kirimkan doa, sampaikan munajat, wujudkan kepedulian, karena itu menjadi pengikat, itu menjadi penyambung dari mujahadah dan kesungguhan kita, yang kemudian insya Allah kita refleksikan dengan cinta kita kepada Rasulullah dan cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit kepedulian itu, dengan kesedikit apa yang kita punya, kita miliki, yang telah kita infakkan, kita sedekahkan, kita korbankan, kita sampaikan, menjadi penyambung dan pengikat antara masjid di mana kita berjamaah salat, Masjid Al-Hamra, kemudian Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa, masjid tempat Rasulullah bermi'raj, Ka'bah kita yang pertama, tempat perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, dan tentu Masjidil Haram, penyatu dan pengikat kita. Insya Allah ikatan itulah yang kemudian membuat Rasulullah mengenal kita di barisan ujung manapun, di posisi kita manapun.
dalam bentuk apapun. Cahaya itu akan nampak, cahaya itu terlihat dan datang dari Rasulullah SAW pada waktu itu. Semoga Allah memberi kita kuat dan kemampuan untuk mendapatkan itu dengan menunjukkan sedikit kepedulian kita, menunjukkan sikap kita yang sebenarnya. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.